Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.144. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham BRIS, Agro, dan BABP yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Agro. Saham Agro hari ini naik 6% lebih ke harga 2.370. Bisa kita lihat di grafik. Untuk tren jangka pendek saat ini Agro masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah Agro saat ini masih bergerak uptrend. Karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Sebelumnya Agro sempat turun lumayan dalam setelah gagal break dari harga 2.800 sehingga terbentuk atau terkesan terbentuk double top. Tapi bisa kita lihat pada saat turun menyentuh garis EMA 50 Agro masih bisa rebound. Setelah berhasil rebound, turun kembali mengetes support di harga 2.200 dan masih berhasil naik. Jadi saat ini untuk trennya jangka pendek pun saat ini masih terbentuk high low. Jadi sebelumnya di sekitar garis EMA 50, saat ini low-nya di sekitar harga 2.200. Jadi double top di posisi sini sebenarnya tidak terkonfirmasi. Walaupun memang sempat turun lumayan dalam, tapi ini belum terkonfirmasi reversal trend dari uptrend ke downtrend. Dan untuk resisten terdekat jika kita lihat saat ini di harga 2.500. Jadi resisten terdekat 2.500, support di harga 2.200, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 2.090. Atau teman-teman mau langsung bulatin ke 2.100 juga masih oke. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Agro masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren dia masih belum patah uptrendnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 6% ini malah disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Agro. Jadi dari data yang kita dapat, Agro masih berpotensi untuk naik mengetes resisten harga 2.500 minggu ini. Apabila harga 2.500 minggu ini masih gagal di break, Agro masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi itu balik kembali mengetes support di harga 2.200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.200 atau sekitar garis EMA 50 dan tujuannya trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila harga 2.500 masih gagal di break. Tapi apabila berhasil di break, maka ada potensi itu naik kembali ke resisten kuatnya di harga 2.800. Jadi ingat, resisten saat ini di 2.500, resisten kuat di 2.800. Apabila teman-teman baru mau entry besok, harusnya sangat disiplin walaupun masih ada potensi untuk naik mendekati harga 2.500, tapi jangan sampai teman-teman beli di sekitar daerah resisten dan ternyata gagal break dan mulai turun kembali. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat mengejar saham Agro, saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu, tunggu terkena pullback kembali ke garis EMA 50 atau harga 2.200 baru teman-teman entry. Jadi mendingan jangan mengejar walaupun hari ini sudah naik lumayan tinggi. Berikutnya saya menganalisa saham BRIS. BRIS hari ini juga naik 2% lebih ke harga 2.210. Tapi bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BRIS mulai bergerak sideways. Dan kenaikan ini pun membuat BRIS hanya bertahan di atas garis EMA 150 yang merupakan support kuatnya. Yang saat ini berada tepat di harga 2.200. Jadi BRIS selama seminggu ini berusaha untuk naik di atas harga 2.200 atau di atas garis EMA 150 masih gagal naik. Jadi hanya bertahan tepat di garis EMA 150-nya.
Jadi sebelumnya bisa kita lihat BRIS berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, gagal naik, terus langsung turun di bawah garis EMA 150. Pada saat ini berusaha untuk retest, bisa kita lihat ini masih belum break. Jadi masih berada tepat di garis EMA 150. Dan di atas garis EMA 150 ada garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2310. Jadi memang secara tren BRIS masih kalah dengan agro yang masih trennya uptrend untuk tren jangka menengah. Dan saat ini juga masih bergerak naik lumayan tinggi. Sedangkan BRIS masih ada 2 garis EMA yang harus dia tembus lagi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini disertai sedikit akumulasi. Sedangkan asing hari ini malah melakukan distribusi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih distribusi pada saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BRIS memang masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 150 dan mendekati garis EMA 50. Tapi untuk break dari garis EMA 50 menurut saya kondisinya sepertinya masih sangat kecil karena belum terlihat adanya akumulasi besar. Jadi apabila kita lihat dalam 1 minggu ini BRIS masih berhasil naik mendekati garis EMA 50 tetapi belum adanya akumulasi besar, hati-hati BRIS ada potensi untuk balik turun kembali. Jadi di bawah garis EMA 150 ada support kuat atau support psikologis di harga 2000. Jadi untuk teman-teman sebelumnya berhasil membeli di sekitar harga 2000 ini, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BRIS mulai turun saat mendekati atau menyentuh garis EMA 50 ini. Ingat selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, BRIS masih belum bergerak uptrend kembali. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham BABP. BABP hari ini naik 3% lebih ke harga 450. Dan jika kita lihat di grafik, untuk 1 minggu terakhir ini BABP memang bergerak sideways. Jadi support bisa kita lihat terdekat di harga 400, resisten di harga 500. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 376. Dan sekilas jika kita lihat pergerakan BABP atau grafik dari BABP hampir mirip dengan saham agro tadi. Sama-sama berusaha untuk break dari resisten untuk BABP di sekitar harga 600. Gagal break, langsung turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa berhasil rebound. Jadi hampir mirip kondisinya. Saat ini juga terbentuk high low. Jadi untuk trading plan juga hampir mirip dengan saham agro. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi asing masuk melakukan akumulasi walaupun jumlah hari ini tidak besar, tapi kenaikan 3% ini bandar distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, BABP masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 500. Tapi teman-teman harus hati-hati ada potensi BABP untuk turun saat menyentuh atau mendekati resisten di harga 500 ini. Apalagi kenaikan hari ini disertai distribusi. Jadi bisa kita lihat sama seperti posisi sini, berusaha naik mendekati harga 500, ternyata gagal break dan mulai turun mendekati supportnya. Jadi karena saat ini masih sideways, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 400 atau garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 500 ini. Atau memang mau hold terus selama bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman atau trading plan teman-teman. Mau hold saham ini untuk tren yang lebih lama atau untuk jangka pendek. Tapi untuk saham BABP saya lebih menyarankan untuk trading jangka pendek daripada hold untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.